Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Andi Safira Hamid, mahasiswa S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengaruh work from home terhadap kesehatan mental. Nah, sebelumnya teman-teman, saya mau bertanya, ketika teman-teman mendengar kata kesehatan mental, apa yang terlintas di pikirannya teman-teman? Stres. Stres. Depresi. Ya, depresi. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pengertian kesehatan mental, pengaruh work from home terhadap kesehatan mental, dan yang terakhir itu bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Nah, yang pertama itu pengertian kesehatan mental. Menurut WHO sendiri, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya. Yang selanjutnya yaitu pengaruh work from home terhadap kesehatan mental. Yang pertama yaitu stres. Stres adalah keadaan ketika seseorang mengalami tekanan yang sangat berat, baik secara emosi maupun mental. Ini biasanya diakibatkan karena seseorang itu terlalu banyak pikiran atau terlalu banyak masalah di dalam kehidupan sehari-harinya. Beberapa hal yang timbul akibat stres, yang pertama yaitu gangguan tidur. Dari gangguan tidur ini biasanya terjadi karena seseorang selalu memikirkan apa yang jadi masalahnya tersebut, sehingga dari gangguan tidur ini timbullah kelelahan, sakit kepala, sakit perut, hingga nyeri dada. Selanjutnya yaitu gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi psikologis ketika seseorang mengalami rasa cemas yang berlebihan secara konstan dan sulit dikendalikan, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-harinya. Ini biasanya diakibatkan karena seseorang itu takut melakukan kesalahan, takut berbuat salah ke orang lain atau yang lainnya. Gejala fisik yang menyertai yaitu sulit tidur, badan gemetar, mengeluarkan keringat secara berlebih, otot menjadi tegang, jantung berdebar, dan sesak nafas. Yang ketiga itu depresi. Depresi merupakan gangguan suasana hati yang menyebabkan penderitanya terus-menerus merasa sedih. Depresi ini sendiri biasanya diakibatkan karena trauma terhadap sesuatu. Misalnya dia pernah, misalnya orang yang trauma terhadap air atau laut, biasanya orang ini pernah mengalami tenggelam atau yang lainnya. Gejala psikologis yang mungkin terjadi, kehilangan ketertarikan atau motivasi melakukan sesuatu. Yang kedua, terus-menerus merasa sedih, bahkan terus-menerus menangis. Yang ketiga, merasa sangat bersalah dan khawatir berlebih. Yang selanjutnya, tidak dapat menikmati hidup karena kehilangan rasa percaya diri. Yang terakhir, sulit membuat keputusan dan mudah tersinggung. Selanjutnya yaitu cara mengatasi. Dalam keadaan seperti sekarang ini, yang paling sering terjadi itu stres dan gangguan kecemasan. Nah, mengapa saya cuma mengangkat stres dan gangguan kecemasan pada saat pandemi ini? Karena
seseorang itu lebih selalu memikirkan hal-hal yang belum pasti terjadi. Jadi itu dapat memicu stres pada seseorang atau karena individu tersebut tidak terlalu cepat percaya atas informasi-informasi yang mereka dengarkan tanpa mencari tahu terlebih dahulu sehingga seseorang tersebut bisa stres dan mengalami gangguan kecemasan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat di rumah kita. Yang pertama, kita membaca informasi yang tepat. Di sini kita itu memilah-milah informasi yang betul-betul bisa dipercaya. Kita tidak boleh langsung percaya saja informasi yang kita dengar. Yang kedua, sesekali melakukan meditasi. Meditasi yang saya maksud di sini, kita menenangkan diri, misalnya mendengarkan musik klasik dan lain-lain. Yang ketiga, melakukan yoga ringan di dalam rumah. Yang keempat, melakukan hobi yang kita sukai di rumah, misalnya memasak, bernyanyi, dan yang lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman hari ini. Mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan. Saya. Ya, mungkin saya persilahkan Putri Amelisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, di sini yang saya mau tanyakan itu kan mengenai tentang kesehatan mental itu, pembahasannya itu luas. Kayak cakupannya itu luas. Lalu, kenapa Anda cuma mengangkat tentang stres, gangguan kecemasan, dan cara mengatasinya? Apa yang melatar belakangi itu? Terima kasih. Yang melatar belakangi mengapa saya cuma mengangkat ketiga contoh tadi tersebut dan cara mengatasinya, karena berdasarkan penelitian sekarang yang harus diatasi pada masa pandemi itu tiga hal tersebut, yaitu stres, gangguan kecemasan, dan depresi. Karena tiga hal tersebut ini pada saat sekarang sering terjadi, utamanya di masa pandemi. Apalagi di saat sekarang yang sudah banyak informasi-informasi yang mulai melenceng dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Saya mengangkat di sini cara mengatasinya. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit metode cara mengatasi stres, gangguan kecemasan, dan depresi itu sendiri kepada teman-teman. Sekian. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan itu, setelah kan mendengar penjelasan saudari mengenai pengaruh work from home dan solusinya tadi, saya ingin bertanya, bagaimana jika saudari merupakan suatu pimpinan perusahaan yang melaksanakan work from ini? Bagaimana cara menciptakan budaya kerja jarak jauh yang baik? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya dari Saudari Andi Tirta. Menurut saya sendiri di sini, saya sebagai pimpinan perusahaan, saya akan membuat jadwal kerja kepada semua karyawan saya dengan teratur dan sesuai dengan mekanisme perusahaan. Nah, akan tetapi jadwal kerjanya ini tidak monoton ki. Jadi karyawan itu sendiri tidak bosan. Sesekali di tengah kesibukannya ini karyawan, kita selingi dengan
Misalnya itu olahraga kebugaran, olahraga kebugaran jarak jauh melalui via Zoom. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa mungkin sudah jelas. Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau bagaimana? Mungkin tidak ada Midi yang mau bertanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena menyempatkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan saya hari ini. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.